Woi, ngapain kau, Cuk? Hah? Ngapain kau? Rekam ah. Yalah. Ini ngapain aku juga? Buat video. Enggak. Serius. Lagi buat musik. Ya video lah, masa musik. Aduh. Taruh dulu. Biar rapi buat video. Aduh, masa buat musik di atas gini. Enggak aja kau. Ngapain kau tuh? Saya tadi ngerujak. Ngulek rujak. Emangnya pernah kau? Nah. Ini udah baik nih. Kacang ngulek. Aduh. Ngerujak. Kita taruh dulu kan. Gantung. Itu kelapain siapa yang kupas nanti kau kupas juga? Sudah. Sudah sekali Anda. Gelap. Jadi ceritanya kan kita ngerujak tadi. Jadi sekalian buat video nih. Nah, Jadi buat apa juga nggak buat video? kalau rujak ini nggak usah buat tutorial. Orang ada pada tahu semua. Kayak gini aja kan. Kalau perempuan ngerujak itu biasa, ya kan? Tapi kalau laki yang ngerujak luar biasa gitu. Luar biasa. Tak uluk sendiri, ya kan? Mantap. Adik ulek-ulek, adik ulek-ulek. Macam-macam ni kayak lagu tu ya. Diobok-obok. Ini cabai dulu apa kacang dulu nih? Nggak apa-apa kan? Tapi nanti terakhir juga nggak apa-apa, Cuk. Katanya ada pernah, tapi tidak nanya juga. Kayak mana kau ini? Sudah boleh tuh, nggak usah licin-licin kali, halus-halus kali itu nggak apa-apa. Hari ini temanya kita ngerujak, kan? Ngerujak sambil Duduk santai relax. Karena gini, kita mau jalan-jalan pun susah. Semenjak PKP ya, semenjak PKP. corona melanda. Corona melanda. Jadi landaan ini copot ini kan tangki ya kan? Ya. Masjid. Mana tahu tangkinya nggak usah dicopot biar lezat kan? Lezat apanya pahit goblok. Cukup cabai ya? Taruh aja banyak-banyak biar mencret nanti kita. Dah. Hah? Taruh aja suka-sukamu lah. Jadi sambil ngerujak hari ini apa kata-kata bijaknya? Siapa yang membutuhkan kata-kata bijak di tengah kehidupan kita yang seperti ini ya? Pada betul semua pasti tahu. Kata-kata bijak itu nggak merubah hidup kita. Yang merubah hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Wow. Aku lagi fokus nih buat rujak. Biar rasanya enak, tapi warnanya kurang air nih ya. Hah? Kasih lah lagi. Itu asam jawanya kok nggak dikeluarin? Wis. Mau tak aja. Asam jawanya kok nggak dicampur ke situ juga? Ini ya? Taruh sini. Yes, of course. Oh iya. Yeah. Bijinya jangan kau hancurin.
aja kan. Hmm. Udah nih. Kok nggak seru kali warnanya? Coba kau dekatin di kameranya. Aduh. Nggak seru kali warnanya. Oh, tuang aja semuanya itu air tuh. Airnya. Hmm. Udah. Enggak, semuanya aja sampai habis. Ya lah warnanya. Kayak bumbu ini. Gado-gado tuh. Hah? Betul. Apa yang kurang ya? Gula merah. Mungkin ada, misalnya rujak itu ada ditaruh kecap enggak? Enggak lah. Enggak. Aku juga nggak tahu cu. Kayak mana menurut kalian? Aku nggak pernah bawa rujak soalnya. Enggak apa-apa. Yang penting kita nikmati kan. Enggak tahu enak. Udah siap nih. Coba kau rasa dulu. Siap. Mantap. Kurasa mantap banget. Rasa Ya, mantap. udahlah, mantap lah kan. Nah, ini menunya apa nih? Rujak apa nih? Rujak kedondong ah? Hah, kedondong. Woi, kedondong. Timun ada. Nih. Timun 2. Ini yang kurang ini nih, kurang protein. Nah, ini baru normal. Normal. Sini. Apa itu di Coba. situ? Makan. Apa apa? Dekat aja. Ini dikupas. Diri. Tapi kurang pedas kayaknya, cuy. Hah? Terus harus tambah cabai lah, tambah cabai. Jadi tambah cabai. Berarti kan solusinya ada satu. Apa itu? Beli di pasar. Enggak beli di pasar lagi nih. Aku tanya sama mama aku dulu ya. Pokoknya aku stop lah sebentar. Tanya dulu sama mama aku kan. Kayak mana itu resepnya nih, warnanya kenapa? Kayak gini rasanya nggak enak. Ya? Oke lah, oke. Oke, kayak mana cuk? Kata mama kau. Jadi solusi kata mama aku tuh ini dia. Ini kecap cap kucing. Kucing garong. ini cap kucing. Rupanya yang buat warna hitam tuh nih lah dia. Nggak kepikiran aku lah. Kasih kecap kan. Kasih kecap. Tambah lagi kan, tambah cabenya biar makin pedas. Makin apa? Makin how deh. Ini nggak sempat ngobrol lagi nih kan, sibuk dah nih. Tambah lagi ya, biar hitam lagi guys. Kurang lah. Nggak, bukan hitam ya, asin pula nanti. Kan ada gula merah. Lagi itu masih kurang. Taruh aja lagi deh. Kurang. Asin nanti, bodoh. Enggak bodoh. Wah, Enggak asin kan? Enggak terasa pun kecapnya kan? udah. Mantap nih, woi. Jadi apa yang mau diobrolin? Apa yang mau dipertanyakan tuh apa? Yang dipertanyakan jodoh itu kenapa nggak datang-datang? Jodoh kenapa nggak datang-datang? Seperti yang kemarin saya bilang, kalau ngomongin masalah jodoh,
Jodoh tuh bukan nggak datang, tapi Nggak dicari. nggak dicari. Kenapa? Ngapain dicari? Waktu dicari pun nanti yang tahunya jodoh orang kita jagain ya kan? Kayak kau bilang kemarin tuh. Nggak, karena gini. Hah? Pedas ternyata. Gini, dia kan ada yang sudah ditentukan oleh Allah tuh. Rezeki, pertemuan, maut, jodoh, ya kan? Itu terbagi lagi, guys. Nah, terbagi beberapa bagian. Jadi kayak rezeki, jodoh itu mesti kita kejar. Nah, kalau maut itu yang nggak bisa kan? Maut itu memang sudah menjadi takdir yang tidak dapat dielakkan lagi. Nah, pernah dengar nggak kata-kata ini? Kata-kata siapa lagi? Dari pepatah Thailand. Enggak, ini serius. Jadi Allah itu tidak akan merubah nasib seseorang jika seseorang itu tidak mau merubahnya. Berarti kita sendiri yang harus merubah nih kehidupan kita nih. Kok makan cok nih? Ya makan aja dulu kau. Nggak apa-apa. Nih, kau pakai pisau tuh. Masjid. Ini kan anda nggak kau cuci, kau apa? Ini alami dari pohon, nggak usah cuci. Bukan dijual di pasar ini. Ini kita petik tadi di kebun ya. Kebun di tangga. Kepetutan. Ini timun ada nggak? Enak nggak pakai timun? Semua enak kalau udah kena rujak. Timun ada nih. Jadi menurut kau tuh COVID itu kapan berakhir? Covid itu kapan berakhir? Kalau dibilang orang itu kan ada sebagian menurut aku tuh tidak percaya akan COVID-19 ini. Ada yang nggak percaya, Ya tahu emang. ya kan? Tapi menurut aku COVID ini ada. Bagaimana adanya COVID itu? Di zaman Rasulullah saja wabah itu ada. Wabah, virus, ya kan? COVID itu kan virus. Ada sebenarnya. Namun yang menurut saya telah virus kali ini bukan virus sembarangan. Di sini terdapat virus pencari uang. Tahu kan virus pencari uang? Jadi ini virus ini sudah dikendalikan namun diperbesarkan lagi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Paham kan maksudku? Itu mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Jadi seolah-olah ini semakin parah, padahal sudah mereda, tapi diperparah lagi dengan isu-isu yang nggak jelas. Biar yang pertama rupiah mengalir, ya kan? Yang kedua aku nggak tahu maksud dan tujuannya apa itu. Tapi kalau ditanya COVID itu ada. Karena sebuah virus itu di zaman Rasulullah itu ada juga virus itu kan. Zaman aku hidup nih udah 2 kali sama ini virus nih. Ya. Berapa kali kira? Banyak ada. Ada banyak virus kan? Banyak virus mungkin kan yang nonton mungkin ada yang lebih tua lagi, lebih banyak lagi mengalami virus kan. Jadi virus-virus yang terberat itu yang melanda. Kalau kita di sini dulu apa? Cacar gitu kan. Iya. Cacar air itu virus juga. Sana apa menjangkit ya. Terus apa lagi? Ada lah gitu-gitulah pokoknya. TBC, demam tuh. Itu umum kan. Jadi pokoknya virus itu ada, percayalah saja ada. Flu burung, flu babi. Itu virus enggak? Flutung ada, flutung. Enak juga kan, Cok? Bisa kita buat ladang bisnis nih. Wow. Di masa pandemi ini offline online pun bisa nih online. Ya kan? Iya. Nah, kan terbang.
Kalau ngomongin masalah hidup, jangan gimana ya, jangan terlalu mengeluh, ya nggak? Ya betul. Jalani aja dulu. Bagi yang saat ini mungkin belum ada rezeki, tapi udah berusaha, yakinlah. Besok belum ada rezeki juga. ada. Kita harus yakin, karena keyakinan kita itu yang merubah mindset kehidupan kita. Ya nggak, Cuk? Siap. Karena manusia itu berpengaruh pada suatu suges dari diri sendiri. Nah, ini kita jangan ngomongin dari suges dari orang lain, dari diri sendiri saja kita sudah tersuges. Seperti kita mau mau pergi ke Amerika misalnya. Kita mikirnya, wah aku kayaknya nggak bakalan sanggup nih ke Amerika. Nah, itu mensuges diri kita bahwa kita tuh tidak mampu, dan pada akhirnya kita itu menjadi tidak mampu. So, kita bekali diri kita dengan suges-suges yang positif seperti saya pasti bisa. Itu semangat orang-orang yang sudah sukses, ya kan? Yes. Itu sudah diteliti oleh seorang profesor ahli bedah Yang bernama Ahadil Urbai. Dia dari Arab, ahli bedah, menyatakan bahwasanya sugeslah dirimu dengan hal-hal yang positif. Jadi kita itu menghujani diri kita itu dengan hal-hal yang positif seperti saya bisa, apapun akan bisa. Jangan mensuges diri kita dengan hal yang tidak bisa itu, ya ujung-ujungnya jadi nggak bisa. Kalau saya kasih saran, kasih masukan, Dengarlah. saya hebat. Tapi buat diri sendiri belum tentu betul ya. Diri sendiri belum tentu betul lah. Ambil aja yang positif yang bisa diambil, ambil aja. Yang nggak bisa ya buang aja ke laut. Kalau bisa dianya aja ke buang terus, kalau nggak apa-apa. Aku tuh nggak aku sangka tuh. Ini kita ngobrol biasa lah. Video kemarin tuh yang ayam lari itu. Kenapa ayam larinya? Aku lihat aja lucu kali. Kan ini video yang ngambil si bos kan, yang edit si bos, yang upload si bos, yang ngasih, pokoknya semua tuh urusan si bos. Jadi aku tuh pas sudah selesai nonton, ya kan, nonton video tuh ayam lari tuh. Orang lagi makan mie, ayamnya lari. Nggak sanggup membayangkan tuh. Nah, dia edit tuh pakai pasang meme tuh. Keren kali ayam tuh lari ya. Nggak aku sangka. Dan nggak ambil apa tuh kain sapu tangan, Mana kayak? walau lap tangan. Nggak ada. Itu lah dia. Rencananya sore ini mau santai-santai kan, Kita kan lagi santai nih. sambil bekerja. Kan lagi santai kita di sini. Tahu-tahu buat video kan. Ini lumayan juga ya. Iya, daripada nggak ada kegiatan kan kita udah bilang tadi video kemarin, kita harus fokus. Kita jangan sudahi ini Bambang. Ini mudah nggak? Mudah. Mudah. Nampak sendok mana? Jangan kau kasih patah pisaunya, cu. Itu kau buat lagi ayam terbang ayam. Apa terbang ayam itu, nggak ada masuk akal di situ ayam terbang. Segar ya minum air kelapa habis ngerujak, cu. Segar lah. Mantap. Pedas tuh dilawan dengan air kelapa tuh mantap. Kan? Tapi biasanya orang kalau pedas minumnya susu. Suzuki. Apaan tuh? Jadi
bagi di luar sana para lelaki yang lagi galau gulanda kan, galau apa, galau itu sebenarnya tidak boleh ada pada diri kita. Kenapa? Ketika kita itu putus sama pacar kita, itu tandanya Allah telah menunjukkan yang terbaik buat kita. Dia itu yang terburuk itu mantan. Kalau dia yang terbaik nggak mungkin dia tinggalkan kita, ya kan? Ya. Jadi ini edisi kita sekarang curhat lah sedikit Curhat sedikit. Nggak apa-apa kan? Jadi kalau kita putus sama pacar itu, berarti Allah tengah pengen menunjukkan yang terbaik buat kita. Nah, berarti bukan itu yang terbaik. Kalau itu yang terbaik nggak mungkin dia tinggalkan kita, ya kan? Logikanya gitu aja. Tapi biasanya mantan kalau kita udah sukses sedikit pasti dia mau balikan tuh. Kayak mana tuh? Ya, itu kalau misalnya mantan minta balikan karena kita sukses, dia bilang, Aku menyesal. Aku menyesal kan? Kayak gini gitu. Dia pengen balikan. Kalau saya Pribadi mau. Oh enggak. Jangan mau. Kenapa? Karena dia mencampakkan kita tuh ketika kita itu nol, tidak ada apa-apa. lagi di bawahnya kita, dia tinggalin kita entah kemana dia begitu. Ketika kita sukses, dia datang, cukup Roma, Cukup aneh. cukup Ani, kita sudahi semua ini Bambang. Karena memang apa namanya, wanita itu bila dia benar-benar dapat berdiri di belakang kita, kan, mendorong kita untuk menuju kesuksesan, itu yang harus kita pertahankan. Ya, jangan pernah kau sia-siakan yang seperti itu. Tidak akan ada yang kedua ataupun yang ketiga kali, ya akan ada yang seperti itu lagi. Susah carinya juga. Sekarang saran dari saya tuh, nggak usah mulu-mulu lah, nggak usah apa namanya harus dapat istri yang apalah kan, karir ini segala macam. Alah, nggak usah pikirin itu. Udah bisa ngurus anak, bisa ngaji, nyenengin suami, bahagia udah. Wah, kalau lelaki gitu juga bisa jadi imam, ya kan? Memenuhi ya, lahir batin. Nah, udah Bisa membimbing dia ke jalan yang benar. mikirin dunia terus-terusan. Kalian pikir dunia ini abadi apa? Jadi kok ngamuk kau? Ngegas aku nih, ngegas di rumah habis. Ngegas sambil ngerujak. Mantap juga nih. Apa itu? Kalau nggak salah ini jengkol. Apa itu dulu? Apa namanya ya? Jeruk apa itu? Jeruk Bali. Jadi kau udah ke Bali yo? Udah, ini khusus ke Bali kok metik ini aja nih jeruk. Sambil khusus pergi ke Bali, metik jeruk Bali sambil ngerujak balik lagi ke sini. Aku punya pertanyaan untukmu. Apa? Pasti kau nggak bisa jawab. Apa itu? Kenapa ini dikasih nama jeruk Bali? Nggak tahu aku. Kenapa? Nggak tahu kan? Bagi yang tahu coba komen lah apa tuh. Kenapa Sama. bisa dinamakan jeruk Bali? Ya? Aku juga nggak tahu kenapa bisa dinamakan jeruk Bali. Besok kita search aja. Apa yang nanya sama orang ini? Ya kan? Nggak usah kalian jawab. Nanti ku search aja di Google, cari sendiri. Ngegas sekali loh. Macam Pedesnya mantap guys. Pokoknya itu dah yang aku bilang. Dunia itu tuh nggak abadi, ya kan? Kayak kemarin aku bilang tuh, maut ini kita nggak bisa tentukan. Kenapa? Karena Allah telah menentukan hidup dan mati seseorang.
Dan Ya. kau pun sebelum lahir sudah kau tanda tangankan kau mati di tanggal ini di tahun ini. Itu Tapi kau nggak tahu di mana. itu tanda kapan tangannya itu di atas materai 6.000 itu. Nggak tahu juga. Kita nggak tahu itu di alam baka sana. Nggak tahu kita di alam sana kita sebelum kita lahir. Pokoknya gitulah. Pokoknya kita itu setidaknya sebelum kita itu meninggal kan, lakukanlah hal-hal yang positif ya kan. Seperti kita ini kan. Seperti kita ini ya. Lagi ngerujak kan. Ini Daripada ngomongin orang, ngerujak, curhat, ya kan? ngomongin orang tuh nggak ada faedahnya. Iya. Itu hal yang dibenci oleh Allah itu. Ngomongin orang gibah namanya. Gibah orang. Bahasa Indonesia itu gibah. Apa namanya? Gosip. Nah, itu juga ada bahasa Indonesia itu gosip itu. Kalau bahasa Spanyol, gosip itu adalah urato klikete sana hirato. Nah, Wow. Kenapa ujung-ujungnya jadi bahasa Jepang, Cuk? bahasa Jepang tuh ya. Kupikir ada o nya belakang itu Spanyol. No gitu kan. Bahasa Jepang ya. Nah, itu artinya gosip. Gosip tuh nggak bagus. Nah, Kalau bahasa Korea kayak mana? bahasa Korea lingsak teng lungkap Thailand ya. Anjing. Thailand ya. Thailand ya. Bahasa Korea kan. Cina. Oh, nyoha. Dinda. Lu ya, lu gitu wani saingan. Opa. Raiso. Ini adalah jalan ninjaku, dibilang. K-pop adalah jalan ninjamu. K-pop ah. Nah, guys. Nah, kalian dengar itu suara itu? Krik 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 krik. Nah, Tandanya kita tinggal di kampung. Ini kita tinggal di kampung, guys. Nggak kampung-kampung kali lah, kampung tapi nggak kampungan. Nah, gimana? ya sedap. Semi kampung. Semi kampung. Kalau kita keluar ke sana udah kota, banyak hotel-hotel megah-megah sana. Bintangnya bintang berapa, Cuk? Bintang 10? 100? Bintang Gejora. Bintang Gejora. Pokoknya jangan pernah sesali apa yang sudah kita lakukan. So, kedepannya pasti akan lebih baik kalau kita mau melakukan hal yang lebih baik. Terkadang kita itu karena nggak ingat mati, jadi nggak takut dosa. Iya. Kalau kita ingat mati, kita takut dosa, jadi kita nggak melakukannya. Hal-hal yang tidak terpuji. Tapi sesekali nggak apa-apa lah. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan, tapi kalau pengen boleh. Sama aja. Jangan jangan melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Aduh. Karena Mana kau nih? kalau misalnya kita belum menikah, kita melakukan hal yang tidak baik, ketika kita udah menikah, udah punya anak, itu bisa terbawa, ya kan? Kelakuan kita yang dulu tuh waktu muda bisa terbawa, bisa saja terbawa. Karena karma itu istri loh. Tapi bisa juga kita berubah diri ketika kita udah menikah, ya kan? Tapi aku belum tahu tuh gimana, karena aku tuh kebetulan belum menikah. Jadi kalau ada yang mau silakan. Jangan. Jangan Silakan promo. daftar. Jangan promosi, guys. Lelaki itu banyak faktor kenapa dia belum nikah. Yang pertama, Dia harus mempersiapkan lahir dan batin. yang Kedua, dia harus mempersiapkan wanita yang istimewa. contohnya Wanita yang terbaik lah buat anak-anaknya nantinya kan. Nah, mana mau dia dapat buaya betina? buaya jantan sudah ada di kamu. Yang keempat, dia harus mempersiapkan dari segi finansial.
ini itu segala macam, ya. Ya. Jadi buat para wanita itu mestinya dia itu mengerti dan memahami apa kendala-kendala para pria di luar sana kan. Harus mempersiapkan segala hal karena mereka itu berpikir bahwasanya menikah itu sekali seumur hidup. Bukan hal yang gampang. Itu pikiran mereka, menikah sekali seumur hidup, padahal belum tentu. Saya ini nikah 2 kali ya. 3 kali, 4 kali. Itu kalau rumah tangga dia nggak baik ya bisa jadi kayak gitu. Itu berkali-kali. Tapi kalau ada orang yang ngomong kayak gini, Gimana? bos, kenapa orang udah nikah tapi cerai? Apa itu bukan jodoh ya? Tapi kok bisa sampai nikah? Mana tuh? Itu aku juga nggak tahu. Tapi ada yang sama yang tahu. Berarti itu belum jodohnya juga kali kan? Nggak tahu juga. Mungkin. Kita mungkinkan aja. Nanti kita searching lagi di Google. Hidup nih udah canggih. Ngapain ya searching? Kan belum tentu benar itu di Google. Lebih baik kita pergi ke guru yang udah paham masalah itu, kita tanyakan. Udahlah, ini pun udah mau maghrib, kita selahin aja dulu. Pokoknya. Jadi kemarin tuh sigaret lupa juga kita cari kan. Terus yel-yel terakhir juga lupa kita lakukan kan. Itu yel-yel yang spektakuler. Jadi sebelum kita akhiri kan video ini, tapi nggak berakhir guys. Akan ada yang Ada. selanjutnya. Kita buat apa gitu, buat apa. Ini tutorial buat ini nggak usah lah ya. Ini bukan tutorial, kita lagi ngobrol-ngobrol aja. Lagi nongkrong santai ngerujak biasa. Sorry kita tuh sering santai, tapi ini nggak rame, kawan-kawan lagi pada sibuk. Ada yang udah nikah kan, ada yang udah nikah tuh iri aku tuh. Udah kayak kerja lain-lain kan. Pokoknya sigaret lah sebatang lo kan. Jadi dunia ini terasa aman, tentram, abadi. Abadi nggak? Enggak. Mati juga. Mati juga. Pokoknya bagi yang di luar sana, pesan saya itu jangan lupa terus Jangan jangan lupa